Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita kembali akan berbagi informasi terkait mengenai informasi bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kemudian memberikan informasi yang sebenarnya informasi ini adalah informasi yang sudah lama, informasi yang sudah pernah juga saya sampaikan di channel saya ini. Cuman karena saya pikir bahwa akhir-akhir ini dengan begitu banyaknya bansos yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, maka saya pikir bahwa saya harus menjelaskan ini agar kemudian masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui sebenarnya saya ini masuk di bansos yang mana. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Bansos yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bansos program Keluarga Harapan atau biasa kita kenal dengan PKH. Teman-teman mungkin sering mendengar tentang bansos ini, bansos PKH, karena saya pikir bahwa setiap saya lihat di masyarakat, setiap bansos ini, setiap ada bansos pasti dikaitkan dengan PKH. Padahal sebenarnya setiap bansos yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah itu berbeda-beda. Makanya perlu pemahaman yang jelas tentang bansos ini. Jadi sebenarnya PKH itu adalah program Keluarga Harapan, yang kemudian biasa kita singkat dengan bansos PKH atau PKH. PKH ini adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data kesejahteraan sosial atau biasa disebut dengan DTKS, dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Jadi untuk mendapatkan program PKH ini itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Nanti kita lanjut pembahasannya. Nah, tujuan PKH ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kemudian kesejahteraan sosial. Kemudian pemerintah juga ingin mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya adalah mendorong untuk melakukan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Jadi teman-teman sekalian, pemerintah itu menginginkan agar kemudian ada peningkatan taraf hidup. Apa maksudnya? Bahwa dengan diberikannya bantuan ini, masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban di PKH itu. Jadi ada kewajiban yang harus dia penuhi ketika dia mendapatkan bantuan PKH ini. Contohnya tadi misalkan melalui mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Maksudnya adalah pemerintah, setiap masyarakat yang kemudian mendapatkan bantuan PKH ini, ya akan diberikan suplai materi kepada mereka agar kemudian pola pikir dan kemudian perilaku mereka berubah. Ada beberapa materi, ada 5 materi pokok yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat PKH ini, sehingga kemudian mereka bisa memahami dan mereka memiliki informasi yang baik. Contoh materinya adalah materi tentang pendidikan anak, pendidikan dan pengasuhan anak, kemudian materi tentang ekonomi dan kewirausahaan, kemudian materi tentang kesehatan dan gizi, dan masih banyak lagi materi-materi penunjang lainnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di PKH itu tadi kan mengatakan bahwa pemberian bantuan tunai bersyarat. Syaratnya apa? Adalah yang pertama tadi, syarat untuk mendapatkan PKH itu adalah setiap masyarakat itu harus terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kedua adalah memiliki komponen. Saya jelaskan tadi bahwa
memiliki komponen sebagai persyaratan untuk mendapatkan PKH. Selain terdaftar di DTKS, kita masyarakat juga harus terdaftar memiliki komponen. Maksudnya bagaimana? Ya, komponennya adalah ibu hamil, kemudian bayi usia 0 sampai 11 bulan. Kemudian anak usia dini itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah 1 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Karena kan biasanya kalau 6 tahun itu anak-anak sudah ada yang sekolah, tapi kan sekarang maksimal harus 7 tahun baru sekolah anak-anak. Yang selanjutnya adalah anak SD atau anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah lanjut usia. Informasi yang saya dapatkan untuk lansia itu masih di atas 70 tahun ke atas. Saya belum mendapatkan informasi terbaru tentang lansia ini. Tapi nanti misalkan kalau ada informasi terbaru nanti saya share ke teman-teman syarat untuk dikatakan lansia di Kementerian Sosial dan untuk mendapatkan PKH. Selanjutnya adalah penyandang disabilitas berat. Maksudnya di sini penyandang disabilitas berat adalah seseorang yang misalkan memiliki cacat di tubuhnya, misalkan dari lahir, kemudian dia bisa beraktivitas jika dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh keluarganya. Untuk kalau misalkan dia mau makan nanti disuap oleh keluarganya baru dia bisa makan. Kalau mau mandi nanti dimandi baru bisa mandi. Ini namanya disabilitas berat, dan inilah syarat-syarat untuk mendapatkan PKH. Yang sebelumnya saya sebutkan bahwa selain komponen ini, syarat-syarat komponen ini juga harus terdaftar di DTKS. Nah sekarang teman-teman, dulu untuk mendaftar di DTKS itu harus melalui kelurahan, kemudian ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, dan kabupaten ke provinsi ke pusat. Itu dulu. Tapi sekarang pemerintah kemudian memudahkan untuk mengakses dan untuk kemudian masuk ke sebagai penerima bansos ini dan terdaftar di DTKS. Caranya itu adalah dengan menggunakan aplikasi cek bansos. Saya sudah menjelaskan tentang materi itu di channel ini, silahkan lihat linknya di bagian atas. Silahkan diklik, kemudian ditonton videonya sampai selesai. Nah, sekarang kan bisa pakai aplikasi untuk mendaftarkan diri kita untuk terdaftar di DTKS. Selain itu bisa juga melalui minta bantuan di kelurahan untuk dimasukkan di DTKS. Seperti itu teman-teman. Info lebih lanjut ya bisa komen di kolom komentar video ini jika ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya teman-teman, saya ingin memberikan penjelasan tentang skema bantuan untuk PKH ini per tahap penyaluran. Jadi itu dari setiap orang yang kemudian mendapatkan PKH itu dan memiliki kriteria, misalkan ibu hamil, kriteria pertama tadi ibu hamil itu mendapatkan bantuan, indeks bantuan per tahun itu sebanyak 3 juta. Dan kemudian disalurkan secara bertahap sebanyak 750.000 bertahap. Yang kedua adalah anak usia dini. Anak usia dini itu juga mendapatkan 3 juta dan disalurkan per tahap itu sebanyak 750.000. Dan kemudian anak SD 900.000 dan dicairkan bertahap sebanyak 225.000. Dan kemudian anak sekolah SMP itu 1.500.000. Kemudian dicairkan per tahap sebanyak 375.000. Kemudian anak SMA 2 juta dan dicairkan secara bertahap. Setiap tahapnya itu mendapatkan 500.000. Kemudian lansia 2.400.000 dan dicairkan per tahap itu sebanyak 600.000. Dan disabilitas berat pun sama dengan lansia, dicairkan per tahap sebanyak 600.000. Dan jadi teman-teman sekalian, untuk penyalurannya itu dicairkan per triwulan. Jadi misalkan dicairkan mulai dari Januari, kemudian April,
Juli, dan Oktober. Jadi per triwulan, mulai Januari sampai Maret itu tahap pertama. Kemudian April, Mei, Juni itu tahap kedua. Juli, Agustus, September itu adalah tahap ketiga, dan Oktober, November, Desember itu adalah tahap keempat. Nah, saya pikir itu teman-teman sekalian tentang PKH ini. Nah, teman-teman yang harus mengetahui bahwa kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH ini adalah harus memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, kemudian lansia, dan disabilitas. Ya, kita harus memiliki komponen itu, dan kemudian komponen yang selanjutnya adalah teman-teman harus terdaftar di DTKS. Caranya adalah dengan mendaftar di Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos. Ya, simak saja videonya teman-teman di channel ini. Baik teman-teman, saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga penjelasannya bisa diterima dan bisa dimengerti dengan baik. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang Bansos PKH ini, bisa kemudian bertanya di kolom komentar di video ini. Nah, kemudian teman-teman bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini kemana saja ke teman-temannya, agar mereka paham tentang bansos-bansos yang ada, terutama khusus untuk bansos PKH ini. Nah, silahkan di subscribe agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap saya upload video tentang bantuan sosial ataupun informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.